Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Aku gak mau lama-lama ya ketawanya, beneran ini. Oke, masih bersama anak aja ya, sumpah. Aduh, aku udah belum apa-apa udah merinding. Oke, aku ulangin. Masih bersama dengan Ana di sini yang akan membacakan cerita horor, email berhantu dari kiriman teman-teman semua melalui podcast kisah horor@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Dan kali ini aku membacakannya lewat tengah malam jam 12:30 dini hari tanggal 27 Juli 2020 ya, seperti biasa. Aku bacakannya ini lewat tengah malam karena menghindari suara bising di luar sana. Selain itu juga aku ingin menikmati merasakan cerita horor, ikut alur cerita horor supaya horornya itu dapat banget gitu loh. Ya kayak gitu deh. Sebenarnya sih kemarin ya jadwalnya aku untuk ngepost episode terbaru, episode ke-37. Tapi kemarin itu ada jadwal mendadak, ada acara webinar gitu ya, webinar lewat Zoom bareng sama anak-anak podcaster Indonesia. Anjay, gue baru kali ini loh diundang sama anak-anak podcaster gitu kan. Ya sharing-sharing masalah podcast kayak gitu, menambah wawasan, saling tukar pikiran kayak gitu deh ya. Dan ini ada cerita menarik ini ya. Jadi di salah satu apa dua orang gitu podcaster di waktu webinar kemarin itu mempunyai kelebihannya, itu mempunyai sixth sense gitu ya. Dan dia bisa melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Dan sebenarnya sih ini yang bilang aku kayak gini tuh nggak cuma mereka ya, tapi udah banyak sebelumnya. Tapi aku nggak pernah ngiroin gitu ya. Ya mungkin pikirku, masa sih? Iya kah? Bohong. Iya nggak percaya sih. Nggak percaya gitu loh kalau ada yang ikut sama aku. Tapi kemarin bener apa yang dikatakan teman-temanku sama teman-teman podcaster ini itu sama banget tanpa harus aku ngasih tahu cluenya. Jadi kemarin itu anjay udah merinding aku. Jadi kemarin itu aku tanya nih. Kemarin itu dia tuh spontan bilang gini, "Karena di situ sama siapa?" Digituin kan. Terus aku bilang dong, sendirian ini aku di kamar. Aku di rumah bertiga sama orang tuaku. Loh, Kak Ana gak punya kakak nih? Dia bilang gitu. Aku bilang dong, enggak, aku cuma bertiga aja di rumah sama orang tuaku. Dan orang tuaku di bawah, aku di kamar dan kamarku di atas. Aku bilang gitu kan. Terus aku nanya dong, kenapa emangnya? Oh, enggak, berarti aku salah lihat, bilang gitu kan. Aku nih kepo dong, penasaran. Kenapa sih gitu kan. Terus dia ngomong, karena aku kasih tahu tapi jangan takut ya, jangan kaget ya. Aku takutnya Kak Ana nggak bisa tidur nih, dia bilang kayak gitu. Enggak apa-apa, biasa aja gitu kan. Secara aku kan ngonten juga kan di tempat-tempat angker, masa iya takut digituin. Terus dia bilang, tadi aku ngeliat ada cewek di belakang Kak Ana nih, dia bilang gitu. Terus aku nanya dong, cewek gitu kan karena posisiku itu aku duduknya itu ngebelakangi tembok, tapi jarak punggungku sama tembok itu ya sekitar 1 jengkal gitu loh. Nggak mungkin kan ada orang di belakangku kayak gitu, nggak mungkin banget gitu. Terus aku bilang, lah kan di belakangku tembok gitu. Iya, posisinya itu ada di belakang sisi kanan pundak Kak Ana gitu. Dia ngintip kayak gitu ngomongnya, ngintip anjay ngintip.
Dan aku ngeliat sisi kanan juga tembok, tapi emang masih ada space sih. Tapi nggak mungkin lah ada orang. Secara kalau ada orang kan aku ngeliat gitu loh. Soalnya aku kan waktu itu ada di atas kasur nih gitu. Dan kasurku tuh kecil. Terus dia bilang, tapi mukanya serem Kak Ana gitu. Serem gimana? Jawab aku nggak jawab kan. Terus dia bilang, iya mukanya hancur gitu sebelah. Terus dia nanya lagi dong, kemarin Kak Ana terakhir kemana sih? Dia bilang gitu. Soalnya aku tanya nih ya, dia itu katanya salah satu penunggu pohon yang ada di rumah yang ada di rumah terakhir Kak Ana singgah. Nah, aku bingung pohon mana nih ya. Secara kalau aku explore terakhir itu collab sama teman-teman aku itu di salah satu klinik terbengkalai yang ada di kota Sidoarjo. Dan itu lokasi itu udah 4 kali aku datang ke sana. 2 kali aku sendirian, 2 kali aku bareng temen collab nih. Jadi menurutku biasa aja. Kalau tempat kerja aku yang baru nih, ya kebetulan aku sekarang udah kerja, alhamdulillah guys. Mulai Senin besok aku kerja, kemarin aku interview. Jadi tempat kerja aku ini kan sekolah ya. Dan kata orang-orang sih ya, sekolah itu angker gitu. Di situ emang banyak pohon. Tapi ya gak tahu juga sih ya. Kayak gitu. Terus aku nanya dong, dia pakai baju apa sih? Aku nanya gitu. Aku nggak mau ngasih dia clue karena emang aku tahu nih ya. Karena teman-temanku sebelumnya itu ngasih tahu dia pakai baju merah. Nah ini aku nanya ke temanku ini, anak podcaster ini, bener nggak? Sama nggak apa yang diomong sama temanku sama dia tuh bener nggak? Jadi aku diem. Aku cuma nanya dia pakai baju apa, dan dia langsung ngejawab dong, merah. Anjay, sama anjir, merah. Anjay, sumpah ini aku ngerasa merinding sekarang ya. Belum juga aku cerita horor nih, ngebacain cerita teman-teman udah ngerasa merinding ya. Tapi ini gila banget. Baru kali ini aku diikutin setan, anjing. Baru kali ini aku diikutin. Tapi aku gak ngerasa aneh sih selama ini. Maksudku kan kalau biasanya orang diganggu atau diikutin itu mungkin ada yang ngerasa mimpi buruk, ada yang ngerasa diganggu waktu tidurnya, atau mungkin tiba-tiba ngerasa merinding, atau mungkin badannya capek semua, kayak gitu. Tapi selama ini aku biasa aja sih, nggak ngerasa aneh gitu ya. Terus kata temanku yang podcaster itu, aku suruh nanyain dong. Aku suruh nanyain, kenapa kok dia mau ngikutin aku gitu kan. Terus katanya si Ninda ini, dia bilang, iya katanya dia suka sama Kak Ana gitu. Kak Ana cantik gitu katanya. Anjay, gue dikatain cantik dong. Itu suatu penghinaan buat gue itu ya. Gila, itu setan matanya buta kali ya, ngatain gue cantik, anjing. Gue cantik cuma filter, anjay. Ya itu deh pokoknya. Aduh, gak konsen aku jadinya. Ya gak tahu sih ya, percaya gak percaya ya. Ya aku sih percaya bahwa mereka itu ada. Tapi untuk dia ada di sekitar, maksudnya dia ngikutin aku atau apa ya gak tahu ya, percaya gak percaya. Walaupun emang buktinya itu udah ada banget. Maksudnya yang ngomong ini gak 1-2 orang, udah banyak. Jadinya ya itulah, anjay. Oke, kita lanjut lagi lah ke cerita selanjutnya. Ini bentar dulu. Oke, ini ada 3 cerita yang akan aku ceritakan. Dan ini cerita pertama datang dari email. Datangnya dari Mas Nur Salim lagi. Widih, Mas Nur Salim tuh kemarin aku ceritain di episode berapa ya? Episode 35 deh gak salah. Episode 35 aja. Bentar.
laptop aku agak error nih. Sabar guys. Kalau nggak bisa aku cerita yang lainnya dulu nih. Sambil nunggu ini bisa ngebuka. Emang belum ada persiapan tadi. Soalnya tadi aku lupa ingat gitu kalau ada jadwal aku nge-podcast hari ini. Oke, kita bacain dulu yang lainnya dulu ya. Bentar. Nah, ini dia. Ini udah belum ya? Nah, ini dia. Oke, cerita pertama datang dari email. Ya. Ini dia. Judulnya Hantu Satpam dan Pembalap Liar. Wanjay. Oke, kita langsung bacakan ceritanya. Halo Kak Ana, aku Hendru ya namanya ya. Sangar cuy namanya Hendru. Aku mau share cerita nih. Ini pengalaman aku waktu aku ke rumah temanku yang di Jakarta. Dan dulu backsoundnya kegedean ya. Oh enggak. Aku asli Jawa Timur, yaitu Ponorogo. 2 hari perjalanan menuju Jakarta. Aku sampai di sana jam 11 lewat 55 menit. Jadi jam 12 kurang 5 menit. Kemudian dari terminal ke rumah teman aku itu naik taksi. Setelah sampai di depan kompleks rumah temanku itu berhenti, lalu aku turun dari taksi dan gak lupa untuk bayar. Aku berjalan dari depan kompleks rumah teman aku itu. Sebut saja namanya Linda. Sebenarnya dia mau jemput aku di terminal. Tapi karena aku mau ngasih surprise buat dia, jadinya aku sengaja gak bilang kalau aku sudah sampai di Jakarta. Ketika aku mau masuk kompleks itu, tiba-tiba Satpam di situ menghampiriku. Lalu dia bertanya kepadaku, "Dek, mau kemana?" Aku pun menjawab, "Mau ke rumah teman saya, Pak." Terus dia bilang gini dong, "Oh, hati-hati ya, Dek. Kalau lewat sini harus permisi dulu ya." Aku pun tak menanggapi perkataan Satpam itu karena kupikir dia hanya menakutiku saja. Lalu, aku terus berjalan memasuki kompleks rumahnya Linda. Aku berjalan melewati rumah kosong yang sepertinya sudah lama tidak ditempati. Di sana terdapat pohon beringin yang besar. Saat melewati rumah itu sih, aku biasa aja. Karena aku tidak percaya sama hal mistik gituan. Tapi, tiba-tiba ada buah kelapa jatuh tepat di kakiku dengan bunyi yang sangat kencang. Kedebuk. Kedebuk, anjay. Aku langsung nyebut astagfirullah karena aku kaget. Suasana di daerah itu sepi banget. Ya, namanya juga kompleks. Aku tak menghiraukan hal itu karena aku ingin cepat-cepat sampai ke rumah Linda. Tapi aku sempat heran juga. Kok ada ya pohon beringin berubah jadi pohon kelapa? Tiba-tiba dari kejauhan ada suara motor yang melaju kencang. Lalu motor itu berhenti tepat di hadapanku. Aku sempat lega karena aku pikir aku gak sendirian di situ. Orang itu pakai helm dan jaket hitam. Kemudian dia turun dari motornya
Lalu dia bertanya padaku, "Mas, lihat kepala saya enggak?" Aku pikir aku salah dengar, makanya aku tanya lagi, "Lihat apa ya, Mas?" Tiba-tiba orang itu pun membuka helmnya sambil berkata, Kepala saya loh, Mas. Lihat enggak? Saya lagi nyari kepala saya yang hilang." Buset dah. Pas helmnya dibuka, ternyata kepalanya enggak ada. Gak ada darahnya sih. Cuma ada daging yang menjijikkan dan bau busuk. Lalu aku lari ke belakang dengan tujuan akan meminta tolong sama satpam di situ. Ketika aku melihat ke belakang, aku kaget. Karena buah kelapa yang tadi jatuh itu ternyata kepala setan tadi. Mukanya pucat pasi dan ada darahnya gitu di keningnya. Ditambah lagi dengan senyum menyeringai bibirnya sampai nyampe ke kupingnya. Refleks, aku tendang tuh kepala dan aku lari ke pos satpam. Satpamnya heran melihatku ngos-ngosan gitu. Lalu dia tanya, "Kenapa kamu lari sampai ngos-ngosan gitu?" Terus aku jawab, "Ada setan, Pak. Saya mau numpang ngumpet." Dia malah ketawa sambil ngomong gini. Gitu ya ketawanya ya. Kan tadi udah diperingatin, kamu bandel sih. Pas aku dengar suara ketawanya Pak Satpam, kok serem amat. Terus aku nengok ke Satpam itu dengan maksud mau ngomong, "Pak, ketawanya biasa aja dong." Tapi pas aku baru mau ngomong, aku kaget. Karena muka Satpamnya pucat dan banyak darahnya. Udah gitu di sekeliling matanya hitam gitu. Aku langsung lari keluar dari pos itu, terus masuk lagi ke dalam kompleks. Saking takutnya, aku pipis di celana, anjay. Sambil teriak-teriak, "Linda, Linda, tolong!" Terus gak lama, ada bapak-bapak keluar dari rumahnya. Mungkin dia dengar suaraku yang berteriak-teriak. Bapak itu nanya gini, "Ada apa, Dek? Kok malam-malam gini teriak-teriak?" Terus aku bilang, "Saya cari rumahnya Linda, Pak." Terus dia jawab gini, "Oh, si Linda, itu rumahnya yang warna biru." Wah, ternyata sudah dekat. Aku pun lega. Aku langsung melangkah ke rumah Linda. Dan tak lupa untuk bilang terima kasih sama bapak-bapak itu. Aku sampai di rumah Linda sampai jam 1:15 waktu dini hari. Dan disambut hangat oleh Linda. Aku ceritakan semua kejadian yang aku alami tadi. Lalu Linda menertawaiku. Katanya gini, "Hahaha, lagian lu gak mau dijemput sih. Jadinya gini deh, digangguin penunggu di sini." Terus aku tanya nih, "Emang di sini serem ya, Lin? Kok lu betah sih tinggal di sini?" Lalu Linda ngejawab, "Ya kalau gue sih udah biasa. Dulu yang punya rumah kosong itu seorang pembalap liar namanya Haris. Karena dia kalah taruhan dan gak bisa bayar, jadinya dia dikejar-kejar sama lawannya itu. Terus pas dia lagi kabur, kebut-kebutan tuh. Waktu mau masuk kompleks, tiba-tiba dia gak sengaja nabrak satpam yang lagi jaga di depan kompleks. Terus si Haris jatuh deh. Nah, pas lagi jatuh gitu, lawannya yang ngejar si Haris itu turun dari motor, nyamperin Haris, terus bacok kepalanya Haris sampai putus. Itu kejadiannya pas tengah malam loh. Makanya kalau udah malam gini, gak ada orang yang berani keluar rumah. Aku kaget, lalu bertanya lagi,
Terus satpam yang ditabrak sama Haris tuh gimana keadaan Lin? Si Linda pun ngejawab, ya meninggal di tempat lah, wong kepalanya retak. Besoknya aku langsung pamit pulang ke Ponorogo karena gak mau lihat gituan lagi. Sekian pengalaman aku tentang hal mistik ini Kak Ana. Terima kasih sudah dibacakan dan ini bukan rekayasa loh. Wanjay. Ya, oke. Terima kasih Mas Hendro untuk ceritanya, anjay. Dapat ini ya, double setan. Double setan. Iyalah, habis ketemu setannya pembalap liar, terus ketemu sama satpam komplek lagi, anjay, satpam komplek lagi. Ya, emang sih ya. Aku kira ini ceritanya kayak di sinetron gitu ya, kayak di film gitu. Jadi mungkin ya aku nggak bisa mengira kalau ini rekayasa ya. Tapi kalau misalnya seandainya itu terjadi di kita, apalagi di aku nih ya, wanjay, serem itu, sumpah serem. Tapi bisa jadi sih ya, kecelakaan dia ngebut tiba-tiba menabrak orang, dan orang yang ditabrak itu kecelakaan gitu aja. Maksudnya kecelakaan, orang yang ditabrak itu mengalami ya meregang nyawa, itu bisa jadi ya. Anjay. Nih ya, buat kalian yang suka motor, jangan deh balap-balap liar. Kalau mau balap-balapan di sirkuit aja, nggak usah di jalan raya. Ini tuh sebenarnya tuh kejadian kayak gini tuh udah sering banget terjadi di Surabaya ya. Orang balap liar pakai sepeda motor yang bisa dibilang modif gitu ya, dimodif yang tidak sesuai dengan standarnya. Terus dia kebut-kebutan, akhirnya dia nabrak, entah dia itu nabrak orang, entah itu dia nabrak apa, kayak jatuh dengan sendirinya, terus dia meregang nyawa. Apalagi kalau misalnya dia nabrak orang dan orangnya juga meninggal dunia, yang rugi siapa? Yang rugi ya orang tua lu, keluarga lu, ganti rugi atas kehilangannya salah satu anggota keluarga yang ditabraknya. Anjay, sumpah, udahlah, nggak usah pakai balap-balapan liar, udah. Lagian juga sekarang ini lagi pandemik ya, banyak banget kejadian kasus begal di tengah jalan. Walaupun dia ada posisi keadaan ramai, juga masih banyak begal yang beraksi. Udah, kalau nggak penting di rumah aja. Bukan masalah covid nih ya, masalah begal nih. Sumpah, begal ini sekarang udah merajalela dan mulai anarkis banget. Oke, ini udah cerita pertama yang aku bacain. Lanjut kita ke cerita kedua, dan ini udah bisa dibuka nih emailnya nih ya. Soalnya dia kirimnya dalam bentuk PDF nih. Gue senang nih kalau ada orang ngirimnya dalam bentuk PDF. Mata aku tuh dimanjakan banget gitu loh kalau ngeliat PDF itu, nggak bingung cuy. Oke, lanjut kita ke cerita kedua. Ini cerita kedua dari Mas Nur Salim nih ya. Mas Nur Salim ini sebelumnya udah pernah kirim cerita, dan ini cerita keduanya. Dan cerita keduanya berjudul Para Hantu Duplikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Ana, masih ingat dengan saya? Nur Salim? Masih banget. Yang cerita di Gunung Kalimantan Selatan itu loh. Oke. Kali ini saya mau menceritakan kembali pengalaman saya bertemu dengan sosok-sosok yang ada di dunia lain. Cerita pertama terjadi pada saat saya masih duduk di sekolah dasar di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Mungkin sekitar tahun 97. Kayaknya seangkatan nih, 97 aku baru kelas 1 SD nih. Pagi itu saya buru-buru berangkat ke sekolah karena saya tahu kalau saya belum pernah mengerjakan PR sekolah. Jadi, dengan maksud PR tersebut bisa saya kerjakan saat sampai di sekolah. Jangan dicontoh ya. Hehehe. Setelah saya sampai di gerbang sekolah, saya istirahat sebentar untuk mengambil nafas.
Karena saat itu saya berlari dari rumah menuju sekolah. Setelah saya menoleh ke sebelah kanan dan sedikit menongak ke atas, saya melihat teman sekelas saya yang bernama Supri sedang berdiri tegak di atas tembok tempat sampah besar yang terbuat dari semen. Kemudian saya bertanya kepadanya, "Supri, ngapain kamu di situ?" Si Supri hanya menolehkan kepalanya sedikit ke arah saya. Kemudian saya tanya lagi, "Kamu udah ngerjakan PR sekolah belum?" Dengan mukanya yang pucat dan pandangan yang kosong, namun mukanya tetap mengarah ke saya dengan tidak ada suara sedikit pun yang keluar dari mulutnya untuk berbicara kepada saya. Saya berkata lagi, "Ya udahlah, saya duluan ya." Kemudian saya berlari lagi menuju kelas saya yang ada di lantai 2. Ingat ya, lantai 2. Setelah saya sampai di kelas, saya kaget. Dan ternyata si Supri yang tadi ada di depan gerbang sudah ada di dalam kelas dan sedang bersih-bersih kelas. Kemudian saya mendekatinya dan bertanya, "Supri, kamu kok cepet banget sih sampai kelas?" Supri pun menjawab, "Lah, saya udah di kelas dari tadi." Saya menjawab, "Loh, bukannya tadi kita ketemu di depan gerbang ya? Saya nanyain kamu, tapi kamu diem aja. Kamu kenapa sih? Sakit ya?" Supri pun menjawab, "Ah, enggak ah. Dari tadi aku udah ada di kelas ini. Dan aku juga baru ketemu kamu sekarang, Nur." Saya pun bingung. Jadi yang ada di depan gerbang tadi siapa ya? Lalu cerita kedua terjadi pada saat saya baru masuk kerja sekitar tahun 2004. Kejadiannya pas maghrib. Saat itu saya ada di mes karyawan. Mesnya itu tidak terlalu besar dengan kamar mandi di dalam. Satu kamar dihuni oleh 2 orang. Tapi pada saat itu saya sendirian karena teman sekamar saya lagi ada urusan dengan keluarganya. Karena sudah maghrib, saya ambil wudhu untuk sholat maghrib di dalam kamar. Karena kamarnya itu tidak besar, jadi saya sholat pas di tengah-tengah jalan antara jalan masuk dan pintu kamar mandi. Baru saja mau sholat, kemudian terdengar suara. Tok, tok, tok. Ada yang mengetuk pintu saya. Pas saya buka, oh, teman satu mes, namanya Bang Anjas. Kemudian saya tanya, "Ada apa, Bang?" Bang Anjas jawab, "Mau numpang wudhu boleh?" "Oh, boleh, Bang, silahkan." "Tapi Bang, saya sholat duluan ya," jawab saya. "Oh iya Nur," jawab Bang Anjas. Kemudian dia langsung masuk ke kamar mandi untuk wudhu dan saya langsung sholat. Saat sudah selesai sholat, saya perhatikan si Bang Anjas yang ada di dalam kamar mandi ini kok belum keluar-keluar ya. Kemudian saya nanya, "Bang Anjas, Bang, saya udah selesai sholatnya nih." Tapi kok tidak ada jawaban ya. Kemudian saya susul ke kamar mandi. Loh, kok Bang Anjas gak ada di dalam kamar mandi ya? Kan kalau saya sholat di tengah-tengah kamar, orang bisa lewat kalau mau keluar. Kalau mau keluar, lihat mana ya dia tadi? Batinku. Kemudian saya buru-buru menuju ruang makan. Dan di situ saya ngelihat Bang Anjas sudah duduk dengan santainya menyantap makan malamnya. Saya samperin lah dia. "Bang Anjas, tadi keluar lewat mana?"
Tanyaku. Keluar apaan? Kata Bang Anjas. Keluar lewat mana? Keluar apaan? Tadi keluar lewat mana? Aduh. Pikiranku Ana, please. Jangan kotor. Jangan kotor ya. Oke, kita lanjut ya. Anjay, kotor banget pikiranku dari kemarin. Jadi saya bilang, kan Bang Anjas tadi numpang ambil wudhu di kamar saya. Bang Anjas pun heran dan bingung. Enggak kok, saya tadi wudhu dan sholat di kamar saya sendiri. Lah, jadi yang wudhu di kamar saya tadi siapa dong? Lalu cerita ketiga nih. Kejadian ini terjadi saat saya pulang cuti sehabis kerja dari luar kota. Saat sudah mau sampai di rumah, saya melihat sosok yang sangat familiar sedang duduk di depan rumahnya dengan senyumnya yang sangat hangat. Dia adalah Bude Santi. Bude yang sangat ramah bagiku. Umurnya udah gak muda lagi. Dan saat itu Bude duduk santai sambil melambaikan tangannya kepadaku tanda menyambut kedatanganku dari cuti kerja. Kulihat wajah Bude sangat berseri dan kusapalah beliau. Apa kabar Bude? Sehatkah Bude? Tanyaku. Namun beliau hanya tersenyum saja dan tidak menjawab. Karena saat itu saya juga agak lelah. Maka saya bilang ke Bude, Bude, saya masuk dulu ya, mau istirahat dulu. Dan Bude pun hanya senyum saja. Saat di dalam rumah dan setelah melepas kangen dengan keluarga saya nanya ke ibu saya, Bu, tuh Bude berseri banget ya mukanya. Segar bugar saya lihat. Bude siapa? Tanya ibuku. Itu loh Bude Santi, tetangga kita. Jawabku. Ibuku pun kaget saat itu. Loh nak, Bude Santi kan udah meninggal dunia baru kemarin. Dan saya pun tercengang. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Jadi yang tadi itu siapa ya? Demikian Mbak Ana, mohon maaf kalau tidak seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Mas Nur Salim, anjay, 3 cerita ya langsung ini ya, udah 3 cerita. Ini dari cerita pertama, kedua, ketiga. Yang menurut aku serem cerita kedua nih. Ya. Karena cerita kedua ini anjay, sumpah. Dia udah masuk di lokasi yang serem gitu loh. Mes karyawan atau asrama, hotel, sekolah, tempat kerja, lalu apa lagi ya, rumah sakit. Lokasi-lokasi itu tuh sangat serem banget gitu loh. Dan aku tuh udah pernah banyak banget cerita tentang di mes karyawan kayak gitu, sering diganggu di mes karyawan kayak gitu tuh banyak banget cerita itu. Aduh, sumpah serem dan pikiranku agak sedikit kotor anjir. Oke. Terima kasih ya Mas Nur Salim. Ini dia udah kirim 3 cerita langsung dan udah langsung aku bacakan. Udah 4 cerita jadi ya totalnya yang udah aku bacakan. Tapi kalau nggak 3 orang yang aku bacakan kurang afdol deh. Jadi aku bacakan lagi cerita terakhir ya. Cerita ketiga nih. Oke, cerita ketiga datang dari email lagi. Judulnya adalah Hantu Tanpa Kepala. Halo Kak Ana. Halo. Aku mau cerita nih. Ceritanya berawal dari temen aku waktu aku dulu masih SMA. Tapi kalau gak salah sih waktu itu malam minggu ya. Udah agak lupa aku.
Anjay, ini udah pernah ini. Belum aku habis. Sorry. Ini yang dia kirim cerita 2 kali ya ini ya. Oke, ini aja deh. Judulnya Hantu Wanita Penunggu Kamarku. Anjay, panjang banget judulnya ya. Halo Kak Ana, namaku Ahmad Zioni. Biasa dipanggil Oni oleh orang rumah. Di sini aku mau menceritakan pengalaman orang-orang rumah yang bilang bahwa di kamarku selalu ada sesosok cewek cantik yang duduk-duduk di dekat jendela kamar. Cerita ini bermula saat aku masih berusia 12 tahun. Setelah aku dikhitan, aku mulai menempati kamar belakang dekat dapur yang memang sudah lama tidak ditempati. Semenjak nenekku meninggal dunia 2 tahun yang lalu, kamar tersebut memang dibiarkan kosong sehingga terkesan angker. Waktu itu pagi-pagi, ibuku sedang memasak di dapur dekat kamarku itu. Tiba-tiba, sekelebat bayangan perempuan masuk dan menyelinap ke kamarku. Dikira ibuku sih itu teman sekolahku. Tapi kok sepagi ini ya datang mainnya? Tanpa permisi dan langsung nyelonok masuk saja. Setelah diikuti dan masuk ke kamarku, ternyata di dalam kamar hanya ada aku, tidak ada yang lain. Alhasil ibu berteriak sejadi-jadinya. Sontak ini membangunkan semua orang di rumah dan bikin heboh pagi-pagi. Kejadian-kejadian aneh pun terus berlanjut. Dari adik, saudara, pembantu, dan bahkan temanku yang pernah juga mengalaminya. Kejadian yang terakhir yang tak kalah menyeramkan terjadi waktu temanku Rudi menginap di kamarku seminggu yang lalu. Waktu itu dia lagi main PS2 di kamarku sendirian. Dan ku tinggal beli nasi goreng di depan rumah. Sedang asik-asiknya main PS, monitor TV mendadak mati dan muncul sosok wanita cantik berkelebat di hadapannya. Sontak dia kaget. Tiba-tiba di depan si Rudi telah berdiri sosok yang menyerupai sundel bolong seperti di film-film yang diperankan oleh almarhumah Suzana. Si Rudi berlari keluar sambil terkencing di celana karena ketakutan dengan sosok sundel bolong yang baru saja menghampirinya. Kami sekeluarga yang waktu itu beli nasi goreng tertawa melihat tingkah si Rudi yang berlari keluar sambil terkencing-kencing di celananya. Si Rudi langsung pulang dan tidak jadi menginap di rumahku. Sungguh kejadian yang aneh dan langka. Sosok wanita misterius ini masih ada di kamarku sampai saat ini dan terus menampakkan diri kepada siapa saja yang tidur atau melintas di depan kamarku. Oke, jadi ini ya setan yang menunggu di kamarmu. Ya aku kira sih mungkin arwah dari neneknya kali ya. Kan itu katanya kan kamar bekas neneknya gitu sebelum neneknya meninggal terus ditempatin sama Mas Oni ini gitu kan. Tapi nggak tahu juga sih ya. Serem. Jadi kayak ini sih pernah terjadi sih ya. Tapi aku udah pernah cerita sih ini di episode yang sebelumnya ya tentang. Jadi kalau di rumahku ini ada sosok penunggu dulu. Jadi setiap temanku yang nginep di sini tuh selalu diganggu. Entah diganggunya itu kayak kakinya ada yang narik-narik, terus ada lagi kalau misalnya dia kan ini posisinya kan kamarku di atas nih. Nah, di atas ini ada kamar mandi sendiri gitu kan.
ada kamar mandi juga di atas itu, dan setiap dia bangun tengah malam gitu dia selalu diganggu kayak ngelihat sekelebat bayangan, atau mungkin ada suara cewek itu lagi manggil dia, kayak gitu-gitu deh. Padahal sih mamaku sekarang udah bangun nih, jam 12 tuh kan biasanya bangun, tapi gak pernah terjadi hal-hal yang aneh, maksudnya diganggu atau apa. Dan aku pun juga jarang tidur nih kalau malam, melekan biasanya, tapi ya gak ada hal-hal yang membuat aku takut kayak gitu. Gak tahu sih ya. Ya wallahualam lah ya. Oke, udah 3 cerita. Lebih ya sebenarnya, bukan 3 cerita nih, lebih banget ini. Ya sekitar 6 cerita lah yang udah aku ceritain. Ya terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mas Hendru, Mas Nur Salim, dan Mas Oni nih ya, udah kirim ceritanya ke podcast kisah horor. Wih, mantap ini. Ditunggu untuk cerita-cerita selanjutnya. So, jika kalian itu pengen banget diceritakan cerita horornya, punya pengalaman cerita horor, entah itu pengalaman diri sendiri, pengalaman dari kakak, adik, kakek, nenek, ayah, ibu, teman, saudara, dan semuanya, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com, podcastkisahhoror@gmail.com, atau di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Dan podcast kisah horor kali ini sudah eksklusif di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun di Anchor. Jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru. Dan jika kalian tuh suka dengan video-video explore tempat-tempat terbengkalai, kalian bisa langsung aja mampir ke channel YouTube aku, namanya Ana Olive, ANNAOLIVA. Di situ ada videoku explore di tempat-tempat terbengkalai. Ya, aku udah hampir 2 minggu ini nggak pernah ngonten ya, nggak pernah upload video juga karena HP yang biasanya aku ngerekam ini rusak kamera belakangnya, jadi ya berhenti dulu, vakum dulu sambil ngebenerin HP. Nanti kalau misalnya aku explore lagi pasti aku kasih tahu, tapi sebenarnya sih bulan depan insya Allah lah ya. Kalau jadi bulan depan aku ada rencana explore di Rumah Sakit Kertosono. So jika kalian yang berdomisili di Kertosono atau sekitar Kertosono pengen ketemu, meet up, mungkin ngopi-ngopi bareng sebelum aku explore, kalian bisa deh DM di Instagram aku. Oke? Terima kasih semuanya udah ngedengerin. Nantikan di episode berikutnya, episode 38, dan selamat malam.